Woi Bahlil, lihat tanah kami. Surga indah ini mau kau makan sendiri? Apalagi yang bisa kami banggakan di negeri ini? Please, Mr. President and Mr. Bahlil, you must revoke the permits and stop this mining. This is our paradise. Serakah, munafik, dan biadab. Nah aku sia dirusak Bagong. Goblok sia anjing. Teu bisa pisan ngelestarikan alam anjing kan ngaruksak we ngaruksak anjing. Ku kepentingan monyet setan kau. Menteri Bahlil hentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Mohon maaf Pak Bahlil. Jangan cuman sementara Pak, selamanya. Ini masalah serius Pak. Apalagi yang harus dikaji sampai Bapak bilang sementara. Pokoknya selamanya kagak boleh ada tambang di sana di Raja Ampat. Raja Ampat ini kan terkenal surganya Indonesia Pak. Dan dikenal dunia akan keindahannya juga. Terus lu pada mau botakin tuh Raja Ampat demi tambang. Jangan cuman gara-gara mentingin investor jadi merusak alam yang ada di Indonesia ini. Hei, semua pejabat yang terkait, kita sebagai rakyat juga untungnya apa kalau ada tambang? Orang yang kemarin ada tambang aja dikorupsi 300 triliun. Jangan serakah lah. Sampai alam lu rusak juga demi kepentingan-kepentingan lu pade. Mohon atensinya nih Pak Prabowo untuk melihat isu ini nih. Dan untuk Pak Bahlil dan pejabat terkait, kalau bisa jangan sampai stop sementara Pak. Tapi stop selamanya Pak. Save Raja Ampat. Lo yang gak peduli kasusnya Raja Ampat, please kali ini lo harus peduli. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lo tahu gak sih kalau Raja Ampat itu salah satu keindahan Indonesia yang sangat dikagumin di berbagai negara. Gue sendiri pengen banget bisa ke Raja Ampat. Gue sendiri punya cita-cita bisa ke Raja Ampat. Lu lihat Raja Ampat sebelumnya seperti apa? Indah kayak gini. Lihat yang sekarang seperti apa? Kayak gini. Karena siapa semua terjadi? Karena orang-orang yang serakah, yang maruk. Gue gak ngerti lagi. Ini konsep hidupnya kayak gimana. Istilah kayak ngambil emas yang ada di museum. Kalau nggak orang serakah, orang goblok itu namanya. Tahu nggak akibatnya kalau misalnya ada orang-orang serakah ini yang masih ngelanjutin proyek ini? Ekosistem yang ada di Raja Ampat bakal hancur. Ngerti? Hutan-hutan di situ bakal berantakan, rusak. Limbah-limbahnya akan lari ke lautnya. Akhirnya apa? Ekosistem bawah lautnya rusak semua. Mending kalau misalnya hasil alamnya itu dipakai untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Lu tahu sendiri dong masyarakat Papua sekarang aja masih seperti apa sih? Sejahtera? Belum. Gue gak habis pikir sama orang-orang yang ngambil yang serakah itu. Gue gak ngerti lagi. Lu mau memperkaya siapa lagi? Hah? Siapa lagi yang akan jadi calon-calon koruptor nih, siapa lagi? Kegunaannya katanya untuk baterai mobil listrik. Apakah masyarakat Papua pakai mobil listrik? Ini udah orang Papua aslinya tidak menggunakan mobil listrik. Dia tidak menikmati hasil ngerusakinnya itu juga. Terus dia kena imbasnya, kotor wilayahnya. Belum lagi akan mengurangi potensi orang yang akan berkunjung melihat keindahan Raja Ampat. Kalau ada turis datang ke situ, pasti ekonomi masyarakat sekitarnya juga terbantu. Mungkin dia jualan makanan, dia jualan souvenir, atau apapun itu. Gue gak ngerti karena gue belum pernah ke situ ya. Please lah, tolong ikut peduli hal ini. Please, bantu untuk suarakan Save Raja Ampat. Ini kayak gue ngelihatnya tuh kayak ada orang punya anak di satu rumah. Anaknya cantik, lucu, dipuji-puji banyak orang. Anaknya pintar banget, lucu, cantik banget. Udah dibangga-banggain semua orang. Terus tiba-tiba ada yang lirik dari jauh. Oh, anaknya lucu nih, bagus nih, diambil. Maruk. Kurang ajar, maling. Gue mungkin adalah salah satu orang paling beruntung di dunia ini karena Tuhan udah izinin gue pernah menginjakan kaki di The Last Paradise, surga terakhir di bumi ini, Raja Ampat. Dan gue adalah salah satu orang yang menjadi saksi nyata betapa indahnya pulau Raja Ampat. Dan sekarang Raja Ampat terancam karena keserakahan para pengusaha-pengusaha nikel dan para pejabat-pejabat nakal yang gak tahu diri. 500 hektar hutan di 3 pulau jadi korban. Bahkan ikon Raja Ampat Pulau Pianemo juga ikut kena bidikan. Gue minta pemerintah buat bertanggung jawab akan hal
hal ini. Karena ya surat izinnya udah keluar, bukan baru dimulai, tapi sudah berjalan. Jangan sampai karena keserakahan dan juga embel-embel hilirisasi nikel, justru The Last Paradise, surga yang gak cuma dibanggain orang Indonesia, tapi juga dibanggain sama orang di seluruh dunia, harus hilang gitu aja. Dan juga gue meminta secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti hal ini. Karena Raja Ampat bukan tanah kosong, tapi surga yang sengaja dititipkan oleh Tuhan di bumi ini. Save Papua, save Raja Ampat. Please, konten gue yang ini jangan sampai di skip karena urgent levelnya udah bukan epic, bukan legend, but mythic. Di tengah di sini kita lagi hahaha hihi, rumpi gosip rebahan nyekrol TikTok, nonton drakor. Di luar sana, destinasi kita yang paling cantik, one of yang paling unreal, so beautiful, Raja Ampat terancam hancur. Karena apa? Ekspansi tambang nikel. Gila ya orang cari duit segitunya. Ngancurin destinasi kita yang paling kita banggain. Oh my god. Gue aja gak nyampe di otak gue. Gila ya. Makanya gue mau ngasih tahu bedanya manusia sama iblis. Kalau manusia kan nyari rezeki, nyari uangnya dengan bekerja dengan semangat. Rapat dari Senin sampai Jumat. Sampai manjat-manjat. Nah kalau iblis nyari untungnya, nyari cuannya. Ngerusak Raja Ampat. Kalian sanggup gak? Kalian tega gak ngelihat salah satu destinasi kita yang paling kita banggain dirusak karena bajingan-bajingan itu mau nyari cuan? Oh gue sih gak sanggup. Makanya please banget kali ini semoga suara kita nyampe ke Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi kita yang dikenal tegas. This time kita benar-benar butuh ketegasan Bapak Pak. Kita benar-benar minta tolong. Dan buat kalian-kalian yang nonton video ini, please the least you could do adalah share. The least you could do adalah menyuarakan tentang save Raja Ampat. Karena this time ini udah bukan lawak-lawak lagi, bukan lucu-lucu lagi. Beneran, please save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Halo guys, kali ini saya akan mereaksi komentar dari para netizen untuk speak tentang save Raja Ampat guys ya. Saya kaget sekali guys. Selama ini saya kekurangan informasi atau tidak pernah mencari tahu. Dan saya sendiri kan belum pernah ke Raja Ampat. Tetapi dari video-video di Greenpeace itu saya sangat sedih sekali guys ya. Karena ada video drone di mana kita menyaksikan pulau-pulau di sekitar Raja Ampat itu ternyata diberikan izin untuk dilakukan aktivitas pertambangan nikel guys ya. Dan pulau-pulau itu udah mulai botak nih. Sedikit demi sedikit mulai merambat ke wisata Raja Ampat. Sayang banget ya Raja Ampat yang kita kenal sebagai salah satu surga yang tersembunyi lah ya. Surga kecil yang jatuh di tanah Papua. Sebagai tempat yang sangat indah, sangat bagus, cantik sekali alamnya. Tapi kini ada pihak-pihak yang rakus dan serakah guys ya. Mulai merusaki alam yang ada di Raja Ampat untuk mengeruk kekayaan alamnya, untuk mengambil nikelnya. Indonesia ini ya seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, kaya raya banget nih akan hasil batu bara, hasil sawitnya, hasil nikelnya, hasil emasnya. Tapi kehidupan rakyatnya jauh dari kata sejahtera. Sekarang kita perhatikan eksploitasi yang ada di Papua. Apakah orang Papua udah sejahtera? Kalau kita saksikan di channel-channel Bobon Santoso, menyedihkan. Orang Papua banyak yang kelaparan, sulit sekali mendapatkan makanan. Nah ini berbanding terbalik nih ya, dengan semakin banyaknya aktivitas tambang-tambang di sana yang justru diberikan izin ya oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Bahlil sebagai orang Papua ya, dia mengaku sebagai putra dari Papua. Pak Bahlil, kalau betul Anda sebagai putra dari Papua dan Anda diberikan jabatan sebagai Menteri ESDM, Anda gunakan kesempatan ini yaitu tadi untuk menyelamatkan Papua, menyelamatkan hutan Papua. Ini jangan Anda diberikan kepercayaan jadi pejabat, tetapi Anda sendiri yang sekarang berusaha untuk mau merusak, menghancurkan hutan Papua, apalagi Raja Ampat ya. Nah ini jadi pertanyaan bagi saya, kenapa nggak jauh-jauh dari situ ya, ke wilayah yang lain ke,
atau di dekat Freeport ya kan itu kan udah dirusakin untuk dilakukan pertambangan emas ya. Ambil aja di sekitar situ. Kenapa harus di dekat dengan Raja Ampat di situ? Jadi ini orang Papua harus bisa melawan dan juga dibantu dengan kita semua guys ya, sebagai bagian dari Indonesia. Kita sama-sama menyatukan suara kita untuk menolak aktivitas pertambangan yang merusak hutan ataupun merusak yang sebenarnya itu adalah tempat wisata yang sebenarnya itu memiliki pesona alam, keindahan alam, tapi mau dirusak guys ya. Oke guys, kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh netizen berikut ini. Ya, kejam. Kata-kata itu pantas kita alamatkan kepada mereka yang berkolusi. Penambang, baik legal maupun ilegal. Penambang nikel, ya. Pemberi izin pejabat, ya. Pusat maupun daerah, ya. Mereka ini menghancurkan hutan yang lestari, hutan yang hijau, menghancurkan laut yang terumbu karangnya begitu indah, laut yang bersahaja, ya. Semua ini hancur seketika karena limbah-limbah nikel, ya. Hasil galian yang mengalir ke laut dan semuanya menjadi hancur. Belakangan Raja Ampat baru kemudian melahirkan suara-suara kritis, ya. Padahal pulau-pulau yang indah, ya, biota laut yang indah, hutan yang lestari yang hijau, tidak hanya di Raja Ampat, di pulau Papua yang lain, di Pulau Halmahera, di Sulawesi, semuanya hancur, ya, hancur berantakan, ya, gundul dan lautnya kabur alias rusak, ya, terumbu karangnya hancur semua. Ini karena ambisi dan keserakahan mereka, ya. Di otak mereka hanya uang, uang dan uang, ya. Mereka yang menambang, uang masuk ke kantong mereka. Pemberi izin pusat dan daerah, pemerintahnya, ya, dapat bagian mengalir ke kantong mereka. Dan itu adalah kolusi yang berjalan di negara ini. Kolusi yang menjadi kebiasaan para pejabat dan pengusaha di negara ini. Mereka tidak pernah mau tahu, oh ini pulau yang harus kita jadikan unggulan untuk ekosistem pariwisata. Oh ini lautnya harus benar-benar bersahaja dengan terumbu karang yang baik. Kita jadikan juga ekosistem pariwisata. Oh ini hutan yang lestari. Di otak mereka tidak ada itu guys. Di otak mereka adalah uang, uang dan uang. Dan itu kebiasaan yang mereka selalu lakukan. Jadi mereka tahu sebenarnya siapa sih yang menambang, siapa sih yang merusak. Nanti sudah ada suara-suara kritis baru. Oh nanti kita panggil, nanti kita evaluasi, kita stop dulu, akan kita turunkan tim investigasi. Pret, ya, brengsek, ya. Seolah-olah nggak tahu, padahal mereka tahu siapa sih sebetulnya otaknya. Dan setiap proses perizinan di daerah maupun di pusat dilakukan melalui sebuah kebijakan, itu semuanya terlibat, ya. Jadi semestinya mereka tidak harus merusak hutan Raja Ampat atau pulau-pulau Raja Ampat karena mereka udah tahu itu adalah salah satu destinasi, ya, yang andalan Indonesia, masuk dalam 10 destinasi andalan Indonesia, ya, dan itu sudah mendunia. Tetapi mereka tidak peduli itu guys. Bagi mereka itu duit, dan otak mereka jadi pejabat cuma kejar duit, ya. Jadi kita rakyat ini memang selalu digitukan, ya. Ya, mereka anggap mereka lah yang paling berkuasa di negara ini, ya. Karena itu saya pantas kita sebut mereka adalah bajingan, ya. Nggak kuat banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Plus juga nggak cuma di Raja Ampat ya, di Bajo, di Batam, di mana-mana, di banyak di Kalimantan ada teman-teman gue dokter yang juga habis juga tugas di sana, dan banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang dihancurin habis-habisan, dan bahkan nggak cuman sama orang-orang dari luar ya, tapi jadi teman-teman sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana, dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu, lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi. DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan, jadi semua orang jahat itu jadi satu. Kalau cinta banget sama negara lo, kalau cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikan ya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara
daerah lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya diilangin. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi, dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, Komodo ditutup terus dibuka lagi bisa jualan-jalan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, juga IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah nggak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue nggak tahu, terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue nggak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah, dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas. Ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah, tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sekolah, lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pinter, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman. Udah nggak ada yang nggak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur. Papua bukan dari kosong. Papua bukan dari kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Oke guys, jadi itu adalah sebuah video di mana ada seseorang aktivis yang ngamuk menolak pembangunan industri nikel di Raja Ampat. Jadi ternyata industri nikel di Raja Ampat itu udah ada dari zaman dulu banget. Bahkan kontrak awalnya itu udah ada dari zaman Presiden Soeharto. Terus operasinya sempat ketunda pas zaman Presiden Gus Dur gara-gara ada lokasi yang dijadiin hutan lindung. Nah, titik balik industri nikel di Raja Ampat ini pas eranya Presiden Megawati. Soalnya pada saat itu ada keputusan boleh ada pertambangan di hutan lindung Raja Ampat. Jadi ternyata ini tuh emang udah jadi warisan panjang dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, guys. Dan karena presidennya sekarang Prabowo yang dinilai kuat dan berani buat menata ulang arah industri tambang di Indonesia, akhirnya para pecinta lingkungan ini udah berani buat bersuara lagi dengan harapan pemerintah sama presiden sekarang bisa memutus warisan panjang yang punya potensi bisa ngerusak alam di Indonesia. Walaupun bakalan ada risiko PHK massa lagi yang bakal terjadi karena industri nikel di Raja Ampat itu udah menyerap banyak tenaga kerja dan bantu perekonomian di sana. Tapi emang efek dari aktivitas pertambangan ini bisa merusak lingkungan di Raja Ampat. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Apakah industri pertambangan di Raja Ampat ini harus ditutup aja demi menyelamatkan lingkungan, atau pertahankan aja karena takut banyak PHK massa lagi? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Betul guys ya, sebaiknya di stop dulu untuk bukan hanya untuk sementara tetapi untuk selamanya. Saya jadi teringat guys ya, kemarin saya mendengarkan pidato full dari Kang Deddy Mulyadi saat beliau berpidato 100 hari kerja. Dia sempat mengungkapkan kata-kata seperti ini, bahwa negeri kita ini sebenarnya sangat kaya raya sekali. Hasil pertambangan, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil laut, energi. Emas kita banyak, nikel kita banyak, batu bara kita banyak, sawit kita banyak. Mineral semuanya banyak banget guys ya. Tetapi kenapa kita banyak utang? Negara kita banyak utang. Lalu yang berikutnya, yang menjadi faktor keanehan yang tidak kalah penting adalah kenapa rakyat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Jangan mata kita dibohongi dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, pembangunan di mana-mana, tapi lihat kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Di jalanan masih banyak orang miskin, orang susah. Apalagi di pedesaan, di perkampungan, di pelosok-pelosok guys.
banyak orang-orang miskin, orang-orang susah. Bahkan lebih mirisnya lagi, orang Papua yang hari ini ternyata tambang nikel di situ sudah berjalan mau hampir 8 tahun, tapi masih ada loh orang-orang Papua yang kelaparan, orang-orang Papua yang hidup dalam kemiskinan, yang makan aja masih minta ke barak TNI, yang harus minta ke suster. Karena di TikTok pun banyak sekali orang-orang Papua pergi, mama-mama Papua cari pisang, kemudian tukar sama Indomie. Lalu kemudian jantung pisang atau hasil kebun mereka ditukar sama Indomie, sama minyak goreng. Itu kan sedih guys ya. Orang Papua negeri mereka yang kaya raya, tapi orang-orang Papua itu sendiri masih jauh dari kata sejahtera. Padahal jumlah orang Papua ini hanya sedikit, hanya segelintir guys. Mungkin tidak sebanyak Provinsi Jawa Barat yang sampai 40 atau 50 juta. Orang Papua mungkin nggak sampai 10 juta guys. Hanya sedikit. Tapi mayoritas masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Masih jauh dari kata sejahtera. Lalu hari ini, ya, tambang mereka dirusak. Pertanyaan saya, hasilnya ini kemana saja? Di mana saja? Oke guys, semoga ada pemimpin berikutnya yang bisa memperhatikan kelestarian hutan, bisa menjaga hutan dari orang-orang yang rakus dan serakah, bisa menjaga alam Indonesia ini untuk tidak dirusak hanya untuk serakahannya. Bullshit lah guys ya, kalau kita bilang tambang itu untuk memajukan negara, untuk ekonomis. Kenapa kita masih banyak yang susah, yang miskin ya? Tambang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, rakyat Indonesia masih jauh dari kemiskinan. Berarti tambang itu tidak memberikan hasil yang signifikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, kalau dikelola oleh orang-orang yang salah, orang-orang yang serakah dan rakus, dan sistem aturan undang-undang di negara kita belum begitu bagus ya, sebaiknya nggak usah ada pertambangan. Selamat malam Bapak Presiden. Semoga saya bisa menjumpai Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nojmadu, Bapak Presiden dari Flores. Malam ini saya ingin menyampaikan keresahan saya, menyampaikan kegelisahan saya sebagai anak bangsa atas peristiwa eksplorasi tambang nikel yang terjadi di Kepulauan Raja Ampat di Papua. Bapak, terus terang sangat sedih ya, sangat miris atas peristiwa ini ya, karena Raja Ampat itu adalah salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, di mana hampir 75% jenis-jenis terumbu karang yang ada di dunia itu hidup di Laut Raja Ampat, Bapak. Kemudian ada kurang lebih 1000 jenis ikan hidup di perairan Laut Raja Ampat. Sayang sekali Bapak kalau misalnya ada kegiatan tambang di sekitar situ. Oh ya Bapak, selama Bapak berkampanye untuk menjadi presiden ya, saya tidak pernah dengar Bapak menjanjikan bahwa akan ada eksplorasi tambang untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Dan memang iya ya Pak, dengan tambang nikel yang ada di Papua ya, bisa benar-benar mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Memang itu saja sumbernya, tidak ada sumber lain. Pak, dengan Raja Ampat sendiri saja sebagai destinasi wisata sudah bisa menyumbang triliunan ya untuk devisa negara. Saya kira tidak perlu lagi melakukan eksplorasi tambang di sana, Bapak. Masih ada cara-cara yang lain yang lebih elegan, yang lebih elok untuk menambah devisa keuangan negara kita, Bapak. Kemudian, oh ya Bapak, saya juga mau titip salam untuk Menteri Bapak, Menteri ESDM, Bapak Bahlil Dahlalia, putra kelahiran tanah Papua. Boleh kita bilang sebagai anak tanah ya, anak yang tanah tumpah darahnya itu di Papua ya. Semoga beliau tidak menutup mata atau bahkan tidak memberikan jalan ya bagi korporasi-korporasi yang beraktivitas di seputaran tambang di Papua. Dan semoga korporasi tambang nikel ini bukan punya kroni-kroni dari Pak Bahlil Dahlalia juga ya Pak ya. Semoga saya kira itu saja Pak. Selamat malam. Semoga
Bapak bisa memberikan kebijakan yang terbaik untuk isu nikel di Papua ini, Bapak ya. Dan besar sekali harapan saya, semoga ini tidak menjadi presiden buruk ya selama kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selamat malam Bapak, terima kasih banyak. Raja Ampat terancam tambang nikel. Izin terbit sejak tahun 2017 era pemerintahan Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ESDM-nya Bapak Ignatius Jonan dan presidennya Bapak Jokowi. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dilakukan oleh PT Gat Nikel. PT Gat Nikel ini memiliki 2 pemilik saham. Saham terbesar dimiliki oleh perusahaan asal Australia sebanyak 75%. Dan 25%-nya dimiliki oleh perusahaan lokal, yaitu PT Antam atau PT Aneka Tambang Persero. Dan PT Aneka Tambang ini anak perusahaan BUMN. Jadi BUMN punya 25% saham di situ. Itu artinya negara juga ikut bermain di pertambangan nikel di Raja Ampat ini. Kenapa negara malah melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di Raja Ampat? Pak Bahlil hanya mau menutup sementara. Hah? Sementara, Pak, sementara. Berarti kalau keadaan sudah reda, aman, dibuka lagi gitu, Pak. Malah hancur. Tutup itu permanen. Ayo DPR, semua bersuara. Kemana aja kalian? Operasional tambang itu sejak 2018, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 25. 8 tahun. Negara kemana? Kalian kemana? Wakil rakyat kemana? Sampai rusak itu. Hah? Mau jadi apa negara ini kalau semuanya ditambang? Save Raja Ampat. Dan kita harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Greenpeace ini ya. Pak Prabowo, tolong stop pertambangan di Raja Ampat untuk kelestarian lingkungan ke depan. Ingat Pak Prabowo, ingat DPR. Kalian tahu Raja Ampat nggak guys di Papua? Kalian tahu nggak tempat secantik itu, tempat semenarik itu, tempat sesejuk itu bentar lagi bakal dijadikan tambang nikel. Aku nggak tahu pemikirannya apa. Ya, penggede-penggede kita di sana itu, ya pemikirannya apa kok sampai mengizinkan ya Raja Ampat dijadikan tambang nikel. Papua bukan tanah kosong. Papua salah satu pulau yang membanggakan Indonesia. Bahkan cita-citaku pengen ke Raja Ampat. Dulu aku pengen ke Raja Ampat, kebetulan aku ada job ya. Job ke Raja Ampat, kebetulan Mbak Inam Jogja sudah menikah dan tidak diizinkan. Tempat secantik itu, tempat seindah itu guys, yang penuh dengan air laut, tumbuhan, bukit, tiba-tiba sudah dikeruk dan akan dijadikan tambang nikel. Semoga videoku ini sampai ke pemerintah supaya ada tindakan supaya Raja Ampat yang begitu cantik tidak diganggu oleh tambang-tambang yang merusak Raja Ampat menjadi tidak cantik lagi. Kalau kalian setuju nggak guys? Kalau Raja Ampat dijadikan tambang nikel? Komentar. Oke guys, demikian apa yang disampaikan, apa yang disuarakan oleh para netizen yang menurut saya suara-suara ini adalah untuk menjaga keselamatan Raja Ampat, untuk melindungi Raja Ampat, melindungi alamnya, melindungi tempat pariwisatanya, melindungi ikan-ikan di situ, udang-udang, penyu dan segala macam aneka biota laut. Lalu kemudian pohon-pohon, agar jangan sampai itu semua dirampas, direnggut, dirusak
oleh para pejabat, oleh oknum-oknum, oleh para pengusaha yang dimana otaknya cuma duit dan kekayaan. Mereka tidak memikirkan alam, mereka tidak memikirkan masa depan alam Indonesia. Yang mereka pikirkan hanyalah kekayaan pribadi mereka. Dan bersyukur sekali ada netizen, kalian-kalian semua yang mau menyuarakan akan hal-hal seperti ini. Dengan harapan suara-suara dari para netizen ini bisa didengarkan oleh pemerintah, dan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Pak Bahlil, kalau udah dengar jangan cuma dengar ya Pak, laksanakan. Hentikanlah segala aktivitas pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Bapak tadi berita yang barusan saya dengar, Bapak bilang media ini menggiring itu lokasi tambangnya jarak dari Raja Ampat itu sekitar 30-40 km. Hei, Bahlil, kau kira jarak 30-40 km itu jarak yang sangat jauh? Itu jarak yang sangat dekat, Bahlil. Sangat dekat sekali dengan Raja Ampat. Kalau kau sudah rusak di sekeliling itu, pulau-pulau yang ada di sekitar Raja Ampat, kau botakin di situ, itu Raja Ampat udah kelihatan nggak cantik lagi. Ibaratnya ya seorang perawan yang masih cantik, masih murni, tapi lu perkaos, lu rusakin, sehingga dia udah nggak suci lagi. Nah ini sama dengan Raja Ampat ini. Kalau udah dibotakin kiri kanan, udah dirusakin alamnya, itu nanti Raja Ampat kelihatan udah nggak semenarik itu lagi, nggak bagus seperti dulu lagi. Dan bisa jadi orang-orang yang tertarik untuk ke Raja Ampat ya mengurungkan niatnya. Orang jadi nggak tertarik lagi. Loh udah nggak perawan hutannya, udah dirusakin. Jadi please lah ya kepada pemerintah kita untuk memperhatikan hal ini, dan terima kasih nih kepada orang-orang yang masih peduli dengan keselamatan Raja Ampat. Mari kita selamatkan semua hutan-hutan yang ada di Indonesia. Kita selamatkan bumi Indonesia, alam Indonesia guys ya, dari segala bentuk rakusan. Makanya saya bersyukur, konten-konten saya sebenarnya akhir-akhir ini lebih banyak mereaksi Kang Deddy Mulyadi. Saya bersyukur ada pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bisa saya baca bahwa pemimpin ini sangat menghargai yang namanya budaya, sangat menghormati yang namanya alam, yang namanya kelestarian alam, kecantikan alam. Beliau sangat menghormati itu. Ini dibuktikan dengan vlog-vlog beliau di TikTok pagi hari. Beliau selalu datang, vlognya itu bukan di belakangnya keramaian, ada gedung-gedung pencakar langit. Tidak guys ya, tetapi di persawahan. Karena beliau suka melihat pemandangan alam, suka yang hijau-hijau, suka yang berbau menyatu dengan alam ya. Jadi ini pilih pemimpin yang menghargai, menghormati, mencintai kelestarian alam Indonesia. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.